bertambah nyeri. Nah, kedengeran nggak? Jangan-jangan saya lost connect ini. Iya dok, kedengeran dok. Kedengeran dokter. Ya. Jadi ya tetap curiga. Jangan-jangan infak inferior ya, infak inferior. Apalagi apa? Geriatri. Kenapa kok geriatri kita harus curiga? Karena geriatri itu tidak khas. Reseptor nyerinya sudah hilang. STEMI tapi nggak nyeri. Dada, wah payah ya. Respon tubuh fisiologisnya sudah hilang juga. Ya, seperti itu. Terus kemungkinan lainnya apa? Mual muntah. Bisa nggak gastritis? Ya. Jadi kalau asam lambung, kalau ada nyeri, baru kalau ada luka baru nyeri. Radang atau luka baru nyeri. Tetapi kalau mual muntah tanpa nyeri ya bisa saja asam lambungnya meningkat. Ya. Hati-hati ada namanya GERD, ya. Gastroesophageal reflux disease. Kenapa GERD itu bikin nyeri dada? Karena lambung itu ada mukosa pelindung ya. Mukosa pelindung ini yang dirusak oleh ensaid. Ya. Mukosa pelindung. Jadi asam lambung tinggi kalau mukosa pelindungnya tebal ya nggak akan nyeri. Tetapi tenggorokan nggak ada mukosa pelindung. Jadi asam lambung kalau naik ke tenggorokan langsung iritasi, bikin nyeri dada. Bedanya apa? Bedanya itu kalau sakit lambung cenderung malam hari. Kenapa? Kalau tidur, tenggorokan, kerongkongan itu sejajar sama lambung. Seringnya asam lambung mengalir ke atas ya. Nah, ini juga sering ini. Mungkin ilmunya tidak ada di buku. Kenapa sih kok sering sesak napas kalau asam lambung? Ya kalau kamu lihat struktur dari rongga dada, apa namanya, elastisitas kosta kan tidak begitu elastis sekali ya. Jadi pengembangan paru ke kanan kiri tidak begitu banyak. Seringkali kalau bernapas pengembangannya ke bawah. Kalau bawahnya ada masalah, dia akan merasa sesak, terutama ketika menarik napas ya. Bedakan dengan sesak jantung ya. Sesak jantung memenuhi kriteria Framingham dan bukan karena menarik napas sesaknya. Ya karena dia merasa lemas ya. Bedakan. Kalau sudah expert nanti bisa gampang sekali membedakan. Ini sesak napas. Soalnya saya sering ketemu usia muda sesak napas, dituduh jantung dan paru-paru kan jarang ya. Sesak napas pengembangan paru-paru terhambat juga. Orang sakit MA, orang kolelitiasis gitu ya. Jadi kamu harus anamnesis. Tadi ada sesak napas. Kamu harus anamnesis kriteria Framingham ya. Makanya tadi anamnesismu berusaha untuk secret seven, tetapi kelemahan kalian adalah kamu tidak berusaha menggali DD, tidak berusaha menyingkirkan diferensial diagnosisnya ya. Ya, seperti itu. Terus apa lagi? Ya, terus mual yang lain apa? Tadi saya bilang gastritis ya, tetap harus dievaluasi ya. Mual etiologi lainnya apa? Karena ginjal, Dok. Ginjal. Kenapa ginjal mual? Saya pernah ngomong belum? Kenapa coba? Ada dua sebab kenapa orang gangguan ginjal, apalagi dia diabetes ya, diabetes sama diabetes sama hipertensi itu ya. Kalau dia kan kita logika ada aterosklerosis di jantung, hampir pasti aterosklerosis ada juga di arteri renalis ya, gitu. Jadi mungkin di sana ada penyumbatan, ada hipoksia. Ya.
Ada yang bisa jawab kenapa orang gagal ginjal mual muntah? Karena gejala dari hiperuremianya, Dok. 1, nomor 2. Yang lebih berperan apa? Izin coba menjawab, dokter, asidosis. Asidosis bukan. Ya asidosis ya bisa bikin mual muntah, tetapi bukan utama. Yang utama apa? Uremia, betul, karena uremia itu ada 3.000 molekul ya. 3.000 molekul itu ada yang misalnya poliamin. Poliamin itu bikin neuropati. Ya, jadi orang gagal ginjal itu neuropati. Ada juga fenol dan indol itu bikin trombositopati ya. Itu contohnya. Ada lagi namanya jadi orang hormon yang fungsinya untuk produksi apa? Untuk produksi asam lambung itu hormon gastrin ya. Itu dikeluarkan oleh ginjal. Jadi seperti insulin ya. Orang karo DM, gagal ginjal, gula darah normal karena insulin tidak bisa dikeluarkan lewat ginjal, sama gastrin juga tidak bisa sepenuhnya tereliminasi sehingga gastrin menumpuk, produksi asam lambung juga tinggi. Jadi mual muntah ya. Kalau tadi ada CAD 32VD mual muntah itu saya itu langsung mikirnya ini pasti pakai aspirat lama terus lambungnya rusak. Ya, gitu. Kamu harus anamnesis ada perih atau tidak. Kadang pasien itu kalau lagi sakit susah kalau diajak ngomong ya. Jadi salah satu tekniknya apa? Kamu memberikan pertanyaan yang dia hanya bisa menjawab ya dan tidak. Ya. Jangan kamu tanya bagaimana, dia nggak mau, males ngomongin. Bu, kalau bertambah sakit gimana? Wah, mumet, saya aja nahan sakit, malah ditanya gitu. Jadi kamu harus memberikan pertanyaan lengkap sehingga dia hanya bisa menjawab ya dan tidak. Salah satu teknik ya. Kalau orang sakit itu kalau mau ditanya macam-macam ya susah. Ya kalau bayangan saya dia CAD 2VD dia pakai aspirat pasti. Ya. Terus bayangan saya orang diabetes dia terjadi gastroparesis. Ada yang tahu apa definisi gastroparesis? Otot gasternya melemah, Dok. Neuropati otonom pada gaster dan usus sehingga gerakan peristaltik melambat ya. Sehingga timbul jadi penegakan diagnosisnya itu pakai manometri dengan mengukur gerakan lambung dan usus ya. Misalnya normalnya lambung minimal 6 kali berkontraksi. Kalau gastroparesis 2 kali. Efeknya apa? Asam lambungnya jadi kembung orangnya. Kembung, perut terasa penuh. Nah, ini kan sebenarnya keterampilan. Tadi kan nggak muncul anamnesis. Perut terasa kembung, penuh ya. Ya, kalau seperti itu, ya mungkin gastroparesis ya. Ya, karena ada neuropati otonom. Peristaltiknya menurun. Obatnya apa? Obatnya prokinetik ya. Prokinetik itu domperidon, ondansetron, granisetron, metoklorphoramid, dan cisaprit ya. Ya harus tahu ya. Dokter kan dunia internet segalanya mudah. Kamu harus tahu metoklorphoramid efeknya ekstrapiramidal, dosisnya 3x10. Merupakan agonis dopamin. Kalian harus searching sendiri ya. Kan kita harus selalu ingin tahu. Ya, gitu. Terus apa lagi? Dia diabetes. Bayangan saya pasti, oh ya itu pasti fatty liver karena resistensi insulin. Orang dengan liver membesar akan menekan lambung sehingga timbul mual dan muntah. Seperti itu ya. Jadi kamu harus anamnesis secara teliti sebelum kamu ketemu pasien, kamu sudah dalam otakmu
Orang ini mual muntah, riwayat DM, jantung. Wah, kemungkinannya ini. Saya tinggal memastikan dengan anamnesis ya. Jadi harus seperti itu ya. Jangan anamnesis kosongan. Ya, kesalahan kita kan anamnesis kosongan. Jadi ngoyo-woro nggak jelas. Kamu anamnesis harus terarah ya. Harus terarah, saya rasa bisa pasti. Ya. Terus sesak napas jangan disepelekan ya. Tadi kan kesannya sesak napas kamu anggap ke arah CAD. Nah, tetapi ya kita harus menyingkirkan apakah ada gangguan CHF atau tidak, ada chronic heart failure apa tidak gitu. Ya. Terus ditanyakan, sering sekali lolos, apalagi gagal jantung kiri. Jadi gagal jantung sebenarnya ada dua ya, akut dan kronik ya. Gagal jantung kronik ada dua, gagal jantung kiri, gagal jantung kanan. Gagal jantung kanan nama lainnya gagal jantung kongestif. Yang sering lolos itu gagal jantung kiri. Saya sering ketemu pasien gagal jantung kelewatan sama dokter umum. Karena mereka nggak tahu gejala gagal jantung kiri ya. Tidak selalu bengkak gagal jantung. Oleh karena itu kalau masih CHF singkatannya congestive heart failure itu pikirannya masih sempit ya. ESC, AH itu nggak ada namanya guideline khusus kongestif. Kongestif ya cuma diuretik ya. Untuk chronic heart failure ya. Ya setelah kamu melakukan pemeriksaan anamnesis. Oh ya, saya kecepatan ini. Terasa kedengeran bengong atau tidak? Jelas. Jelas. Oh ya. Hands-free-nya yang bagus. Soalnya ini jalan kenceng di tol, bengong harusnya. Ya, habis praktek. Setelah anamnesis kamu temukan, terus kamu harus membayangkan. Jadi kita juga pemeriksaan fisik nggak bisa ngoyo-woro ya. Kamu harus membayangkan nanti ketemu apa sih kira-kira. Kalau pemeriksaan jantung, ini sampai jam 6 ya, nanti terlalu lama ngobrolnya. Kalau pemeriksaan jantung, bayangan kamu ada pembesaran. Yang pertama kita lihat status kecukupan cairan ya. Kita lihat apa JVP ya. Jadi JVP itu wajib bisa. Saya kirimkan buku prosedur pemeriksaan klinik. Semua wajib tahu ya. Saya rasa saya nggak perlu menjelaskan, di situ ada. Nanti kalau pas di rumah sakit mau penjelasan, bilang ke saya, nanti saya tunjukkan ya. JVP, nah, kalau JVP meningkat, ya dia berarti ada kongesti, ada kelebihan cairan ya. Ya, terus pemeriksaan apa? Jantung, jantungnya ada pembesaran atau tidak ya. Ya, pembesaran kalau RVH ada 5 gejala, ada 5 tanda ya. Pertama, jantung kiri melebar ke lateral kiri. Jantung kanan melebar ke lateral kanan. Ini yang right ya, RVH. Terus ada sternal lift atau sternal yang terangkat. Terus ada pulsasi epigastrium dan ada pulsasi parasternal ya. Semua wajib tahu ini, gampang. Seringnya itu nggak tahu ada pulsasi parasternal, didiemin. Karena ya pikiran saya langsung, wah ini gagal jantung kanan nih. Gagal jantung kanan sering terjadi pada orang PPOK. Perokok berat ya Pak? Iya, jadi sebelum kita periksa, sebelum kita anamnesis, di otak kita sudah ada bayangan, kita sudah ada logika, ini pasiennya apa gitu. Jangan ya ini, kalau ini kan klinisi ya dilatih bagaimana sih kita berhadapan dengan pasien. Ya, permasalahannya
waktu ya harapan saya sih, saya pengennya apa ya? Pengennya walaupun yang on cuma sedikit ya, ini kan mungkin bertahan 1 atau 2 tahun ke depan. Mungkin ya yang on itu pasangi kamera saja biar teman-temannya bisa lihat. Ya nanti kalau ada pasien baru poliklinik tak suruh periksa, suruh ngeresepi gitu. Ya. Ya kita juga pandemi mudah-mudahan berakhir. Ya, terus apalagi gagal jantung, pembesaran jantung left ventricle hypertrophy. Ada pelebaran ke kaudolateral, ada ictus cordis melebar, dan ada ictus cordis kuat angkat. Yaitu cuma ada 3. Kemudian dari pemeriksaan perut, ya pemeriksaan perut, kalau fatty liver apa? Ada pembesaran hati, ya. Hati normalnya ukuran berapa? Kita pakai liver span, ya. Lebih dari 12 cm, ya ini pembesaran hati, ya. Kemudian ada tidak nyeri tekan epigastrium? Kalau ada mungkin gastritis, ada ulkus karena penggunaan aspilet, bisa juga. Ada tidak murpisen? Murpisen itu dengan menekan jempol pada rectus abdominis yang melekat pada arcus costa. Jika positif berarti murpisen positif berarti kolesistitis, ya. Kolesistitis. Ya. Murpisen positif apa? Pasiennya berhenti menarik nafas, ya. Jadi memang bagian bawah paru-paru itu jika terganggu pasien akan menghentikan nafasnya. Jadi kalian juga perhatian, ya. Jadi tidak melulu sesak itu dari jantung, dari ekstra paru sering sekali, ya. Ya, gitu. Terus apa lagi? Ya. Jadi sisi lain dari anamnesis, kita itu komprehensif. Komprehensif apa? Saya selalu menekankan, kamu harus mencari DD komplikasi. Ya. Kalau nggak ada kegawatan, komplikasi atau etiologi. Ya, kita jadi kepo, kita komprehensif. Ini ada CAD 2 VD. Ya. Kamu harus anamnesis faktor risikonya apa saja. Oh, laki-laki tidak, ini perempuan. Sudah menopause belum? Jadi semua harus menopause kan bisa dimasukkan di riwayat apa itu. Penyakit sekarang, apa di riwayat sosial ekonomi, ya, kebiasaan atau yang lain. Oh, ini dulu kegemukan, sekarang mungkin posturnya normal. Dulu kegemukan bisa juga. Terus apalagi faktor risiko, mungkin kolesterol, ya, atau yang lain, atau yang ngetren kalau usia muda apa autoimun karena vaskulitis, ya. Nah, ini diabetes, kamu harus anamnesis komplikasi, ya. Komplikasi akut saya rasa tidak mungkin karena pasti terdiagnosis dari IGD, hipoglikemi atau hiperglikemi. Nah, kronik bisa mikrovaskuler, bisa makrovaskuler. Makrovaskuler apa? Koroner sama stroke. Mikrovaskuler nefropati. Tanya apakah kencingnya berbusa atau berbuih. Neuropati harus ditanyakan, ya. Langsung skor neuropati ada atau tidak, ya. Ini pasien diabetes tidak? Diabetes dokter, 10 tahun. Ya, oh iya, jadi kita anamnesis komprehensif. Maksudnya saya ngomong panjang lebar biar harapan saya sih ada yang bisa ditangkap. Jadi menurut saya salah satu orang yang kalau anamnesis sangat efisien dan tepat. Dan saya sangat memahami teknik anamnesis ini. Bagaimana kita berempati, bagaimana kita berhadapan dengan pasien yang marah-marah, bagaimana kita bisa mengambil hati pasien, ya.
Ya seperti itu perlu dilatih ya. Ya, karena kan jadi dokter utamanya itu. Ya, jadi gimana caranya kalian bisa anamnesis yang baik. Jadi sebelum anamnesis kalian dilatih. Oh, saya mau tek gini gitu ya. Ya, komplikasi yang lain apa ya, banyak ya, retinopati dan lain-lain. Ya, dilanjutkan presentasinya. Baik, Dok. Riwayat penyakit dahulu, riwayat keluhan serupa, sesak nafas, menjalar ke punggung, memberat saat aktivitas. Riwayat mondok 1 tahun yang lalu, pemasangan PCI. Riwayat hipertensi di sangkal, riwayat diabetes mellitus positif, penggunaan PCI-nya insulin apa? dalam 10 tahun. Untuk riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan serupa di sangkal, riwayat DM di sangkal, riwayat Kok saya nggak dengar? Halo, mohon maaf dokter. Terputus sinyalnya. Ya, jadi kalau PCI itu ada dua ya. Tergantung dia pakai metal apa enggak. Pokoknya ada yang satu double antiplatelet selama 6 bulan, yang satunya 1 tahun. Saya nggak begitu paham kalau yang BPJS dapat apa. Tapi ya kemungkinan yang biasa ya, yang dapat antiplatelet double 1 tahun, dapat aspilat setahun ya, kalau dia kalau dia memang lambungnya lemah ya pasti gastritis ya. Ya, terus dilanjutkan. Baik, Dok. Riwayat penyakit keluarga untuk jantung di sangkal dan hipertensi di sangkal. Next. Riwayat kebiasaan, konsumsi rokok di sangkal dan alkohol di sangkal. Nah, ini kan perempuan. Kamu perempuan kan ini, laki-laki apa Iya, perempuan? Dok. Perempuan jarang alkohol, rokok. Paling sering apa, penyebab usia. Oleh karena itu bersyukur kalau wanita usia muda ada estrogen yang sifatnya vasodilator arteri. Ya, jadi aman koronernya. Selain dia mencegah aterosklerosis. Ya, terus anu saja pemeriksaan fisik ketemu apa? Ya, Untuk tensi pemeriksaan normal, fisik, ya. nadi 66 ya. Kalau dia head failure kan nadinya di bawah 70 targetnya. Kalau bisoprolol sudah 10 mili nggak mempan, kita berikan ivabradin atau korolan ya. Ya, lanjut. Biar nanti kalau ada tanya jawab. Normal, lanjut. Lanjut aja. Leukosit meningkat. Leukosit itu tanda radang. Kalau dia tanda radang, neutrofil meningkat ya. Bisa infeksi. Nah, ini kan diabetes. Kalau ada leukosit meningkat ya kita harus curiga ada infeksi atau tidak. Lanjut. Jadi kalau darah rutin itu limfosit untuk infeksi virus. Monosit itu bisa virus, bisa bakteri. Tapi kalau COVID limfositnya malah rendah ya. Kalau tipoid limfosit juga rendah. Dan leukosit kalau DHF sama tipoid juga rendah. Berapa itu kreatininnya? 3,72, Dok. Ya. Kalau dia acute on CKD, kalau ada kreatinin meningkat, kita diferensial diagnosisnya 2.
AKI, gagal ginjal akut ya. Injury ya. Kalau ARF itu masa lalu. Ternyata bisa normal, akhirnya diganti injury. Cedera ginjal akut, sebenarnya injury itu cedera ya. Bukan patah hati ya, kalau patah hati nggak bisa balik. Cedera hati ya. Acute kidney injury. Kalau acute kidney injury, diagnosisnya cukup pakai anamnesis ya. Kan kita pakai kriteria AKIN ya. Selama 6 jam atau 12 jam urinnya berapa? 0,3, 0,6 ya. Gampang ya. Ini kapan terakhir kencing? Berapa kencingnya kira-kira ya. Ya, nanti kita bisa melihat ini akut atau kronis ya. Kalau bayangan saya kalau dia sudah ada CAD ya ini kronis ya. Kronis kemungkinan ya, karena kan ada aterosklerosis di arteri renalis. Ya, kalau pengen tahu akut atau kronis salah satunya apa? Kreatinin jika lebih dikali 20 ya. Kalau lebih dari 20 cenderung akut ya. Urium dibagi kreatinin ya. Jika lebih dari 20 cenderung akut ya. Atau kalau dia sudah CKD berarti acute on CKD ya. Atau dia suatu kalau dia kronik, urium dibagi kreatinin kurang dari 20. Ya, itu salah satu teknik. Gula darahnya segitu. Ya, lanjut. Udah mau jam 6. Kasihan nanti. Malam masih ada ya. Lanjut aja. Wah, saya nggak bisa lihat karena apa? Karena saya sambil nyupir ya. Ya, lanjut aja. Bacaannya apa itu? EKG-nya. Sinus rhythm dok dengan heart rate 70 beat per minute, normoaksis, LAD 45 derajat, left ventricular hypertrophy menurut Cornell, Q patologis negatif, ST elevasi Mosok negatif. Q ST patologis itu depresi apa? negatif. Q patologis itu Q gundul ya. Q yang R-nya ada yang bilang kurang dari 1/3 atau pokoknya R-nya itu nggak tinggi atau ya ada nggak itu Q patologis? Saya ngelihat di kejauhan karena ini layarnya tak tampilin di apa TV-nya mobil. V1 sampai V4 Q patologis bukan? Saya cuma lihatnya V1, V4. Jadi, Q patologis apa Mbak? Definisi menurutmu? Atau teman-temanmu yang lain? Temannya berapa toh? Jadi kalau ada nggak Q patologis? Q patologis itu durasinya lebih dari 0,4 rekor atau lebih dari 2 kotak kecil. Kalau di V1 sampai V4 tidak ada dok. Kok Q patologis durasi itu kan lebih dari 0,04 sekon. Hah? 0,04 sekon. Padahal QRS kompleks itu normalnya berapa? Nah, ini nggak bisa. Q patologis kok lebih dari 0,04. Izin menjawab dokter. Wah, saya pusing ya. QRS kompleks itu 0,08 sampai 0,11, Mbak. Oh, pusing saya.
Jadi kalian harus punya prior knowledge yang bagus ya kalau koas ya. Harapan kita itu udah preklinik, udah skill lab, udah macam-macam. Kita kan tinggal aplikasi das ya. Kalian harus bisa melakukan. Apa Mbak? Izin menjawab apa itu tadi? Patologis. Patologis jika ini dok, kedalaman Q-nya itu lebih dari 1/3 R. Nah itu ada R-nya enggak? Enggak ada R-nya kan? Ya sudah, itu patologis. Kalau dia masih ada lancipnya, enggak gundul, kita namakan slow progressing R atau poor airway progression. Jadi kalau V1 sampai V6, gelombang R-nya naik kurang dari setengah kotak, berarti dia slow progressing R atau poor airway progression. DD-nya apa? DD-nya LVH, DD-nya OMI, banyak ya. Udah jelas itu. OMI anterior sama OMI inferior. Saya cuma ngelihat dari jauh loh. Ada pendapat yang lain, ini OMI atau bukan, masa OMI nggak tahu. Temannya yang lain mana? Ya itu patologis Mbak, gundul. Nggak hanya di V1 sampai V4, tapi ada di inferior juga. Ya benar, dia mungkin nggak hanya 2 VD, 3 VD juga bisa. Dulu kan 2 VD, ya. 2 vessel disease. Ya, lanjut apa? Untuk asesmennya, jadi asesmen CAD itu ya sebenarnya CAD itu kan kalau sudah kateter ya, kalau belum kateter kamu nyebutnya apa? OMI ya, OMI anterior, OMI inferior, atau OMI di anterior ekstensif, atau di ya banyak istilah ya. Saya tadi nggak begitu jelas lihat EKG-nya. Kamu harus DD apa? DD ya penyakit jantung fungsionalnya bagaimana? Dia ada NIHA berapa ya? Itu kan pakai anamnesis ya. Atau ejection fraction-nya berapa, pakai ekokardiografi untuk melihat fungsionalnya. Anatomi ya pakai eko atau kateter kalau belum ya. Walaupun sudah di kateter, di eko 6 bulan yang lalu, boleh kamu eko ulang untuk lihat status fungsionalnya bagaimana sekarang ya. Kalau dia 40% maksudnya apa? Dari misalnya di ventricle ada ruangan lebarnya 1 liter, yang ke pompa cuma 40%-nya gitu. Jadi kalau dia pembesaran jantung ya ejection fraction pasti turun. Karena yang dikeluarkan itu juga nggak bisa semuanya. Nggak maksimal ya. CHF, DM, apalagi itu AKI. Ya, tadi saya bilang keluhan utama adalah diagnosis utama. Berarti kamu harus vomitus atau dispepsinya. Kenapa ya? Tadi udah saya sebutkan panjang kali lebar ya. Ya, di-assess ya, assessment. Saya mencoba assessment karena ya kalau mungkin hanya saya yang sistemnya seperti ini, karena saya berusaha agar kalian detail dalam mencari penyebab. Karena kalau kalian cuma lain apa pemeriksaan ini itu nggak jelas. Ya, lanjut.
di slide aja. Diferensial diagnosis. Ya semuanya di DD, nggak hanya nggak Aki di DD tok, CAD, kamu DD dong, DM. Kamu tak suruh lihat YouTube kemarin pada nggak lihat. Sudah lihat YouTube saya belum? Karena saya itu berbeda dengan yang lain. Saya berusaha pakai teknik yang lain yang bisa mendetailkan kalian. Nggak ada yang ngajarin seperti ini kecuali saya. Saya yakin kok. Karena ini pembelajaran. Lama-kelamaan kalau besok sudah ahli ya nggak usah kayak gini. Detail ya, CAD, kamu DD apa, kamu planning diagnosis apa, planning terapi apa, planning, kan itu SOAP ya, planning diagnosis ya. Ya lanjut. Ya. Kalau seperti ini kan saya jadi semangat turun. Jangan-jangan saya ngomong banyak ternyata kalian tidak paham. Wah. Izin dok, boleh saya lanjutkan? Ya. Nggak usah, saya baca aja. Carvedilol, beta blokernya. Kenapa pilih carvedilol? Karena ginjalnya kena. Ya. Apa ini nggak jelas? Ya, ada pertanyaan tidak? Jadi kalian harus detail. Tadi dari yang saya sampaikan bisa menyerap tidak kira-kira? Bisa, dokter. Saya belajar seumur hidup, sudah jadi dokter, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ada pertanyaan silakan. Terus kamu ya jadi orang kepo ya, kepo. Kepo itu ya pengen tahu segalanya. Kok ini dikasih ini gitu ya. Ya, mau tanya apa? Izin bertanya, dokter. Ini kan untuk tensi pasien kan normal, ya dok. Terus di sini ada pengobatan seperti beta blocker, S inhibitor, sama diuretik, dokter. Itu Ya. apakah nanti berpengaruh pada tensinya ya dok? Menjadi drop, dilanjutkan atau gimana gitu? Makasih, Kamu dokter. berarti nggak tahu patogenesis tensi. Ini juga jarang ada yang tahu, jarang ada yang memberitahu ya. Kalau tensi itu adalah perkalian dari stroke volume, resistensi perifer dan kekuatan cardiac output ya. Cardiac output itu dari stroke volume dan nadi. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi orang dengan CAD itu obat wajibnya apa? Statin. Kenapa statin jadi wajib? Berapa sih anjurannya LDL kalau dia ada penyumbatan? Ada yang tahu enggak? Berapa, Mbak? Yang bikin lain kalau trigliserid itu untuk diabetes dan lain-lain, resistensi insulin. Tapi kalau penyumbatan itu LDL ya. Targetnya berapa, Mbak? Berapa? Ayo ngomong aja, tinggal nyebut angka. Mohon izin menjawab, dokter. Setahu saya target LDL pada pasien dengan penyakit vaskular itu kurang dari 70 mg per desiliter. Iya, itu impossible tercapai kecuali statin seumur hidup ya. Berikan statin ya. Statin itu ada yang moderate, ada yang high intensif, ada yang
low ya atau mild ya. Kalau atorvastatin 20 mg itu termasuk yang moderate ya. Kalau kita berikan simvastatin itu kita berikan 40 atau 80 mg. Yang paling poten apa? Atorvastatin dan rosuvastatin. Kalau dia sedang akut, kita bisa berikan atorvastatin 40 mg ya. Fungsi statin apa? Mencegah LDL sehingga LDL nggak bikin cell foam, nggak bikin plak ya. Selain itu dia bisa stabilisasi platelet. Jadi plateletnya nggak lepas. Pertama, statin. Statin itu obat wajib. Kalau udah CAD itu nggak usah periksa kolesterol deh. Minum aja rutin, nggak mungkin bisa lepas dari LDL. Ya, obat wajib lainnya apa? Beta blocker. Beta blocker itu obat wajib. Kenapa? Karena beta blocker fungsinya menurunkan konsumsi oksigen otot jantung. Selain itu, beta blocker menurunkan heart rate. Kalau heart rate-nya menurun, apa yang terjadi? Kontraksi jadi maksimal. Selain itu, dia menurunkan simpatis. Ternyata simpatis itu efeknya jelek. Ke jantung, ke ginjal, ke tekanan darah ya. Ya, karena salah satu faktor yang meningkatkan sekresi renin adalah simpatis hipertonus ya. Jadi renin meningkat itu ada 3 sebab. Pertama, diet garam yang tinggi ya. Yang kedua, simpatis hipertonus dan yang ketiga, hipoksia. Jadi ini bayangan saya ini ada aterosklerosis di jantung. Pasti di arteri renalis juga ada ya. Ya kita jangan menyeluruh. Terus dapat apa ini obat jantungnya? Ramipril. Ramipril 2 kali 10. Benar ini? Enggak 1 kali 10. Mungkin kamu salah lihat. Kalau lisinopril 2 kali 10 saya ya masih maklum. Kalau ramipril 1 kali 10 mg. Punya efek apa? Ya menormalkan tensi. Mungkin ini dulu memang tensinya tinggi dan dia sudah terkontrol ya. Dan tidak usah khawatir, usia lanjut itu cenderung low renin ya. Low renin, jadi efek ramipril ke tensi kalau usia lanjut itu lebih rendah. Ya. Tapi kita lihat efek samping. Pertama, dia meningkatkan negativitas membran glomerulus. Albumin nggak bocor karena albumin itu ion negatif ya. Negatifnya naik, jadi negatif lawan negatif, albuminnya nggak bocor, jadi baik ke ginjal. Yang kedua dia apa? Anti TGF beta. TGF beta itu nanti lewat SMAD 3 namanya. TGF beta itu yang bikin fibrotik. Jadi kalau gagal ginjal kronis, penyakit jantung kronis itu karena peningkatan pembentukan kolagen atau jaringan ikat. Ya, jadi dia punya efek remodeling, anti remodeling ya. Ramipril. Terus apa lagi? Nah, beta blocker tadi udah ya. Ini dibeli carvedilol karena kreatinin naik ya. Tapi ya saya rasa naiknya nggak begitu tinggi. Brilinta itu apa? Brilinta. Penghambat agregasi trombosit, dokter. Ya, itu ticargelor ya, ticargelor. Ya, ini obat mahal nih. Ya, sama seperti clopidogrel ya, mirip-mirip ya. ADP reseptor ya. Spironolakton itu fungsinya untuk antifibrotik yang kuat ya. Ya, kadang kita mencari obat itu cari efek sampingnya ya. Kadang ginjal dikasih N-asetilsistein ya. Untuk apa? Karena dia antioksidan yang katanya paling kuat ya. Ya, terus tapi hati-hati, spironolakton itu karena dia menghambat aldosteron, dia menahan ion kalium ya. Jadi kalau gagal ginjal kaliumnya tinggi, nggak boleh spironolakton ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini udah
Maghrib. Nah, nanti malam ada lagi kalian. Ada presentasi referat, Dok. Ya silakan. Saya kan nggak enak. Ini hak kalian untuk beribadah dan makan ya. Mau dilanjut apa mau saya banyak janji harusnya ya, tetapi ternyata waktu kita terbatas. Mau dilanjut besok atau mau dilanjut nanti, terserah. Ya, karena udah jam 6 saya cukupkan saja, nanti di WA saja rembukan. Kalau mau dilanjut jam 7 sampai jam 8 sebelum refrat boleh, tetapi kalau kalian mau konsentrasi refrat, ya refrat saja silahkan ya. Saya enggak maksa. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan enggak? Kalau pertanyaan boleh disampaikan di grup ya. Silahkan, nanti kalau malam-malam sempat saya balesi. Ya kadang waktu karena kita juga banyak gawean. Ada lagi? Sementara saya cukupkan ya. Saya nggak enak juga. Saatnya mencari makan dan isoma. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi ilmu. Ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Dokter. Besok wae lah ya. Masih ada hari esok, guys. Ya, besok aja.